Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini anak-anakku semuanya kayak masih loyo. Apa belum sarapan kah? Coba Belum, Pak ulangi lagi. Guru. Belum, Pak Assalamualaikum Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat kayak begitu anak-anakku semuanya ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang mana pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya Bapak perhatikan di sini, anak-anakku semua tidak hadir. Ada yang tidak hadir kayaknya sepertinya ini. Ini Bapak lihat Ahmadi mana? Ahmadi mana? Masih sakit, Pak. Jadi yang tidak hadir cuman Ahmadi ya? Baik. Iya, Pak Madi. Lutfi ada nggak? Ada tidak informasinya? Ahmadi ini kemana Ahmadi? Baiklah. Mudah-mudahan teman kalian Ahmadi kalau memang dia sakit semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semua, Amin. pada pertemuan yang lalu juga Bapak sudah memberikan materi tentang jujur ya, jujur amanah. Nah, yang mana pada saat itu Bapak bercerita, mungkin saat itu kayaknya sepertinya Bapak bercerita ya, cerita bagaimana nabi-nabi Rasul kita yang mempunyai sifat jujur, sifat amanah, tablik fatonah. Mungkin sebaiknya untuk merefresh kembali ingatan kita semua, Bapak ingin bertanya seputar pelajaran atau materi kita pada minggu yang kemarin. Ananda Hairudin, masih ingat ya apa definisi jujur? Coba Ananda Hairudin, definisi jujur apa? Jujur Pak itu Guru. sesuai ucapan dan perbuatan dan kenyataan. Bagus. Nah, jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ananda Deli, masih ingat nggak? Fatona itu apa? Fatona itu apa? Coba Ananda Cerdas, Deli. Pak Guru. Apa? Itu cerdas. Oh, ini cerdas. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi, maka dia adalah anak-anak yang cerdas. Tahu masih di rumah. Baik, ya. Itu refresh saja ya pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk pelajaran hari ini, materi kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dibaca ya anakku semua ya. Untuk meningkat waktu bisa kita baca ya. Ini yang pertama, peserta didik memahami pentingnya sholat dan zikir dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, coba Hermansah bacakan yang kedua. Apa tujuan belajar kita pada hari ini? Peserta didik mampu melaksanakan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Bagus. Nomor 3, Epa. Nah, Epa coba dibaca nomor 3 apa tujuannya? Tujuannya, Pak, peserta didik memaknai sholat dan zikir sebagai bentuk ketakwaan dengan baik dan benar. Bagus. Terima kasih Ananda Epa. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir ini. Ananda Samsul. Coba dibacakan Ananda Samsul. Membentuk akhlakul karimah dalam kerangka hablum minallah dan hablum minannas. Nah, baik. Berikutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Sholat dan zikir gimana bukan sekedar dipasang itu? kewajiban, tapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Bapak bertanya sama anak-anakku semuanya. Coba
Mengapa sholat dianggap tiang agama? Ini pertanyaan untuk Ananda semuanya ya. Saya, Coba. Pak. Leni, mengapa sholat dianggap tiang agama, Leni? Coba dijawab. Gak ada suaranya, Leni. Ananda Fatmawati, mengapa sholat dianggap tiang agama? Ada yang tahu nggak? Coba siapa yang tahu? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ananda Epa. Saya Mariana Pak Guru. Oh iya, Mariana, maaf. Kacamata Bapak lupa Bapak pakai tadi. Coba. Siapa tadi? Mariana. Mariana Pak Guru. Oh iya, Mariana. Ya, maaf, maaf. Ya, Ananda Mariana apa coba? Mengapa sholat dianggap tiang agama? Supaya amal ibadahnya tidak rubuh Pak Guru. Oh iya, jadi sholat itu merupakan tiang agama, nak ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa indikator atau barometer seorang mukmin itu dilihat dari sholatnya ya. Kalau sholat itu sudah bagus, maka baguslah amal-amalan yang lainnya. Tapi kalau sholatnya jelek, maka jeleklah amal-amalan yang lainnya. Makanya dianggap sholat ini sebagai barometer. Pantaslah menjadi tiang agama. Kemudian yang kedua, coba ini Ananda Khairuddin. Bagaimana zikir dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Bisa nggak dijelaskan? Bisa Pak Guru. Ya, silakan Ananda Khairuddin. Coba jelaskan. Pengaruhnya Pak Guru kalau kita rajin berzikir, kita akan mendapatkan ketenangan karena di setiap hari itu ada zikirnya Pak Guru. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita atau kita ditimpa satu bencana musibah dengan mengucapkan Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan bisa subhanallah, kemudian mendapatkan satu kebahagiaan alhamdulillah gitu Pak Guru. Dan akan kita tenang hidupnya Pak Guru. Bagus Ananda Khairuddin. Nah, sekarang Bapak tidak sabar lah ya. Ingin segera kita melihat apa sih definisi dan syarat sah sholat itu. Nah, coba Laili. Definisi sholat itu apa? Silakan dibaca nomor satunya. Baik. Sholat adalah suara dan perbuatan yang khusus, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Bapak. Nah, bagus. Itulah sholat. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sholat ini merupakan suatu perkataan. Qaulun wa af'alun katanya. Muftatahatun bit takbir wa muhtatahatun taslim. Sholat itu merupakan suatu perkataan, perbuatan. Khusus perkataannya, tidak sembarangan. Muftatahatun bit takbir. Dimulai dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan muhtatamatun bit taslim. Diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat ya, nak ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat. Nah, Ananda Khairuddin, coba. Syarat sahnya sholat, dibacakan dulu Ananda Khairuddin. Syarat sahnya sholat, tolong dibacakan. Islam. Ya, Balik. terus. Akal. Ganti. Husnaini. Suci dari hadas, Terus. suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Saya Pak Guru mau bertanya, Ya. di pengertian sholat itu Pak Guru, Ya. artinya suatu perkataan. Tapi kalau perempuan sholat kan tidak berkata-kata Pak Guru. Bagaimana ini Pak Guru? Ya. Jadi perkataan itu maksudnya kalimat-kalimat yang dipakai ya anak ini itu bukan berbicara, perkataan atau kalimat-kalimat yang dipakai itu maksudnya ya. Jadi tidak sembarangan kalimat dipakai dan tidak sembarangan bahasa dipakai. Adakah orang sholat pakai bahasa Inggris? Tidak ada. Orang India bilang nehi. Nah, tidak ada. Orang Arab bilang la tak mungkin. Tidak sah sholatnya nanti. Makanya perkataannya khusus. Di sana di sandaran. Ya, siapa lagi? Ananda yang lain coba. Yang bertanya. Apakah Ya, silakan.
Saya mau bertanya Pak Guru. Tempo hari saya mau sholat zuhur berjamaah di sekolah. Ternyata rok Ya, saya itu kena tai cicak Pak Guru. Jadi bagaimana iya. Pak Guru? Sholat saya sah atau bagaimana? Nah, oke, baiklah, ya, baik. Jadi eh, dalam syarat sah sholat itu ada tadi kita baca ya, ada suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Nah, ini poinnya ya, suci badan. Jadi kalau pakaiannya tidak suci, pernah kena tai cicak, apalagi kena tainya Herman tadi, kepecepret. Nah, maka tidak bisa dipakai. Maka harus memakai pakaian yang suci, yang bersih. Begitu, Nanda Ainul ya. Saya Pak Guru, Ya, Nanda Baharudin. Apa Nanda Baharudin? Silakan. apa bisa sholat Pak Guru tanpa berwudu? Syarat sah sholat itu ada lagi kita berwudu. Itu syarat sah sholat berwudu ya. Jadi kalau tidak ada wudunya tidak bisa. Jadi ada usul fiqh mengatakan bahwa nanti kalau Ananda Baharudin sudah kuliah, ada namanya pelajaran usul fiqh. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi katanya. Kalau ada perintah mengerjakan sesuatu, maka perintah juga untuk mengerjakan syarat-syarat yang yang mensahkannya. Maka kalau Ananda Baharudin mau sholat, maka wajib hukumnya berwudu ketika akan mengerjakan sholat. Baik, Ananda semuanya. Sekarang rukun sholat. Tolong Ananda Wita dibacakan dari pertama Anda Wita sampai nomor 5, rukun sholat. Ya, rukun sholat itu harus niat dulu, Pak. Kemudian Ya, setelah bagus. niat kita takbiratul ihram. Kemudian berdiri Ya, bagi yang mampu. Kalau misalnya lututnya sakit, tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kemudian ya. membaca surah Al-Fatihah dan ruku. Atau Ananda Misraweni, silakan. Dari nomor 6 sampai 10. Baik Bapak, nomor 6 yaitu iktidal. Nomor 7, Ya, 8 duduk di antara dua sujud. 9 sujud kedua. 10 duduk bagus. tahiyat akhir. Nah, 11 sekarang Ananda Wita, tolong dibacakan Anda Wita. Dari nomor 11 sampai nomor 13. Membaca tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir mengucapkan salam dan tertib. Maksudnya urut Nah, mulai dari niat sampai salam. baik, terima kasih. Nah, Pak, kalau dipahami. tanya yang tadi, boleh enggak, Pak? Apa Ananda Lili? Nah, Kurang jelas? ini kan saya habis kecelakaan ini, Pak. Terus kakinya itu banyak yang gores-gores, nggak boleh kena air, bilang Pak dokter Oh, itu. Nah, adik saya ini kan juga hadas besar. Jadi gimana itu sholatnya? Apa nggak usah sholat dulu Pak ya? Karena kakinya masih sakit. Terus kan belum suci. oh, tidak bisa begitu Ananda Laili. Sholat itu dikerjakan kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Bahkan dalam keadaan sedang berperang pun kita wajib sholat. Apalagi pernah kecelakaan, misalnya terus gores sedikit-sedikit. Oh, tidak bisa jadi alasan. Nah, ada caranya. Jadi agama itu sangat hebat, luar biasa agama Islam itu. Jadi mengerjakan sesuatu dengan kemampuan kita. Ada namanya tayamum Ananda Laili ya. Kalau kita tidak bisa sholat dengan berwudu, maka boleh kita sholat dengan bertayamum. Andaikan dia berhadas besar pun tayamum. Nah, ini ya. Jadi solusi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking wajibnya sholat itu, maka dalam keadaan tidak punya air, kita harus bertayamum. Ini dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ada alasan seorang mukmin untuk tidak sholat, ya. Paham ya ini ya? Yo, sekarang kita lanjut dalil tentang perintah sholat dan manfaatnya. Baik, Ananda Herman, Ya tolong Allah. ikuti Ananda Herman. Tidak Baik, Pak pikirnya. Guru. Astagfirullah.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. astagfirullah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrallahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, terima Sadaqallahul kasih. azim. Terima kasih Ananda Hermansyah ya. Pak Guru. Ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Masyaallah. Ya, berhubung sebenarnya masih banyak materi Bapak ya, cuman karena keterbatasan waktu, jadi Bapak ingin menyampaikan ada kesimpulannya ya. Nah, jadi ada kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini, bahwa menghadirkan sholat dan zikir sebenarnya ya zikir. Jadi sholat sempurnanya zikir. Jadi karena berhubung waktu tidak mencukupi, jadi Bapak ringkaskan dulu bahwa sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, jadi coba Ananda bacakan yang ini. Jadi silakan dibacakan. Jadi jangan pernah tinggalkan tinggal sholat sesibuk apapun dalam kondisi apapun. Terus jangan pernah melupakan Tuhanmu yang selalu segala setia hajatmu. memenuhi segala Ingatlah hajatmu. Tuhanmu, Laksana kekasih yang selalu hadir di setiap harimu. Sholat dan zikirlah selalu hatta yakin. Baik, terima kasih Ananda. Jadi ingat ya, jangan pernah tinggalkan sholat sesibuk apapun dalam kondisi apapun. Ingat ya, jangan pernah melupakan Tuhanmu yang selalu setia memenuhi segala hajatmu. Ingatlah Tuhanmu, laksana kekasih yang selalu hadir di setiap hari-harimu. Sholat dan zikirlah selalu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian menjemput nyawamu. Ya, jadi materi Bapak ini Bapak sudah share, Bapak sudah bikinkan ya, dalam nanti bisa dibaca atau bisa ditonton ya, ada linknya nih Pak ya, ada linknya nanti Bapak sudah bikinkan. Nanti tinggal Ananda semuanya untuk memperbanyak hazanah ilmu kita. Ayo kita nyanyi dulu yuk. Bisa semua kan? Pak Guru? Nyanyiin dia kan? Nah, ini ada tagnya ini. Coba ingatkan lagi nih. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya, baik. Terima kasih. Kemudian representasi buat kelompok ya. Mohon nanti di rumah tolong ya. Bapak sudah bagi kelompoknya. Yang kelompok 1 itu kelompoknya Ananda yang jenis kelamin perempuan. Kelompok 2 yang jenis kelamin laki-laki. Nanti tolong ya, tugas kelompok ini dikerjakan di rumah. Nah, untuk materi kita pada pertemuan yang akan datang masih materi sholat dan zikir. Karena hari ini zikirnya belum kita bahas ya. Nanti untuk minggu depan, pertemuan yang belakang ini, materi kita masih dalam tema sholat dan zikir. Baik. Satu kelompok berapa orang, Pak? Semua yang perempuan, semua yang laki-laki. Jadi cuman beda kelompok aja. Kelompok laki-laki sama kelompok perempuan ya. Gitu. Nanti yang laki-laki ketuanya Lutfi. Nanti yang perempuan ketuanya Fatmawati ya. Ya, baik. Mudah-mudahan satu kelompok dengan pada hari ini